Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi di pemirsa, masih dengan tema yang sama dan orang yang sama. Di sini masih bersama dengan Bang Arif Rahman. Ya. Ini panggilannya Bang Arif, Bang Rahman, atau Bang Hakim? Bang Arif biasanya. Bang Arif biasanya. Cuma sekarang saya bilang ini ke istri atau ke ini Kim biar kayak apa drakor Hakim. Kim Taehyung. Oke, Bang. Tadi kan udah bahas nih mengenai sekilas bahas tentang di Malaysia seperti apa gitu ya. Tapi kultur budaya mengenai di pendidikannya di Indonesia dan juga Malaysia itu apakah hampir sama atau ada nggak nih yang bisa kita adaptasi lebih baik, mungkin di sana bisa kita adaptasi di sini? Ya, kalau perbedaan pasti ada dan ada hal yang baik, ada juga yang baik dari kita, ada juga hal yang baik dari mereka. Itu kebetulan saya itu dulu spesialis kalau ada kunjungan sekolah dari Indonesia atau kampus dari Indonesia ke Malaysia itu. Nah, itu udah paham betul nih pasti nih kulturnya seperti apa. Saya yang bawa, saya yang jembatani dulu. Nah, jadi memang ada beberapa budaya, misalnya mereka itu kalau dari sisi sistem middle school-nya itu dia langsung gabung. Kalau kita kan pisah tuh SMP, kelas 3 level, baru SMA 3 level itu sekolah yang beda. Nah, mereka nyatu. Jadi kayak kelas 1 sampai kelas 5. 1 itu 1 SMP, 5 itu 2 SMA. Nah, terus nanti kalau mau ujian itu ada lagi kelas persiapan ujian nasionalnya kayak gitu. Itu di luar dari kalau kita kan udah paket kan kelas 3 itu betul. Ya untuk persiapan ujian. Nah, itu di luar itu lagi. Itu kayaknya adaptasi dari pemerintah pendidikan di Inggris karena mereka kan kolonialisasinya Inggris waktu itu. Iya, betul. Nah, ada plus minusnya juga kayak gitu. Terus nanti kalau mau kuliah ada lagi persiapan kayak diploma prakuliah. Nah, kita yang kalau kita kan nggak ada langsung. Gitu kan. Makanya kata anak-anak S1 waktu itu di sana bilang katanya kalau student Indonesia tuh muda-muda ya katanya. Karena tamat SMA kan langsung diterima di sana. Kalau di sana itu kadang ada persiapannya lagi dan itu jangka waktu persiapan prakuliahnya itu kadang tergantung dari nilai akhir ujian yang dia dapat. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai belum bisa? Ya belum bisa, agak lama ininya karena ada ujian pranya lagi. Jadi ketika kuliah, tapi positifnya ketika kuliah benar-benar mateng. Saya kebetulan di sana juga waktu itu sering ngasistenin profesor saya untuk ngajar anak-anak S1. Meriksain tugas, tapi memang secara umur dan secara konsep berpikirnya mereka lebih mateng. Pasti, karena nggak ngajarin dari awal, Mbak. Oh gitu, jadi karena memang mereka ada persiapannya gitu ya. Itu kuliahnya tapi tetap 4 tahun kalau strata 1? Iya, 4 tahun sekarang. Ada beberapa, kalau dulu ada beberapa yang 3 tahun, tapi sekarang katanya udah 4 tahun semua di berbagai prodi. Nambah berarti ya, persiapan terus ke kuliahnya. Tapi kalau misalnya dari negara lain harus mengikuti tahap itu juga? Enggak. Dia ada equivalence-nya. Kalau dari Indonesia ujian nasional itu udah dianggap setara kuliah itu tadi. Gitu. Kalau di beberapa negara lain, nah kecuali beberapa negara yang kayaknya dari mungkin ini juga kali ya, yang kolonialisasi Inggris juga sama sistemnya, jadi harus ada pranya juga di situ. Begitu. Nah, ini tidak hanya di Malaysia. Iya. Memperhatikan bahasanya ya, Bang ya. Iya. Sampai ke Kalimantan. Iya. Luar biasa. Sampai ke Kalimantan, bisa jelilir sampai ke Kalimantan, itu gimana ceritanya, Bang? Dan itu di area perbatasan ya, Bang ya? Iya, tapal batas Indonesia Malaysia, Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Kenapa bisa melirik ke sana, Bang? Kecelakaan lagi sebenarnya. Kecelakaan yang menghasilkan dampak baik. Iya, alhamdulillahnya dampaknya baik. Jadi ada juga ketidaksengajaan. Waktu itu ada rekanan kita juga yang kebetulan di Polsek sana, di institusi Polri di Sebatik, itu orang Bengkulu dan kenal lama dari zaman di sini dulu. Terus beliau ditugaskan di sana, ngundang saya waktu itu dan Bang Reko dari English Academy untuk ya semacam berikan literasi tentang akademik, pentingnya belajar bahasa asing, karena memang Pulau Sebatik waktu itu
mau dibuat sebagai gerbang masuknya imigrasi Indonesia dari daerah Malaysia dan sekitarnya untuk daerah Kalimantan Utara, daerah utara sana. Nah, jadi akan sangat perlu katanya warga-warga sana untuk melek tentang pendidikan terutama di bidang bahasa asing supaya nanti ketika dibuka lapangan pekerjaan mereka yang diterima. Nah, ketika kita udah di sana, dari teman ini tadi, Bang, Mas kayaknya bagus deh kita kalau buat lembaga yang permanen katanya. Nah, terus gimana nanti ininya pengajarnya? Ya kalau bisa dari Masnya. Wah, kalau dari saya nggak mungkin stay di sini. Akhirnya ya udah kamu siapin untuk sarprasnya, kami kirim tenaganya, akademisnya dan lain-lain. Sistemnya nanti kita fixkan di sana. Akhirnya dari beberapa alumni UINFAS 2 orang itu kami kirim ke sana untuk sampai hari ini menjalankan program itu. Udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun sudah. Iya. Dan itu pengajarnya dari Bengkulu? Dari Bengkulu 2 orang. Jadi memang yang diajar ya anak-anak Indonesia yang berada di tapal batas Indonesia Malaysia. Jadi mereka itu rata-rata unik-unik kalau cerita ini. Lahirnya di Malaysia, tapi dan di sana kan uangnya ini bisa rupiah dan ringgit, ya, dua-duanya laku di situ. Jadi menarik juga ya daerah itu, ya, unik juga gitu. Sangat menarik. Sangat menarik. Nah, Abang, ini sering juga kalau kita lihat media sosial para orang tua tuh ada gitu kan yang bertanya, gimana sih caranya Kak, biasanya ke tenaga pengajar gitu ya, untuk meningkatkan minat belajar anak. Wah, menurut Abang sendiri agar bisa menumbuhkan minat belajar itu seperti apa sih, Bang? Minat belajar itu memang yang pertama harus ditularkan. Ini berdasarkan pengalaman dan penelitian panjang yang kita lakukan ini. Ada penelitiannya ternyata ada minat belajar. Jadi memang pengalaman pribadi saya juga itu memang harus ditularkan dari lingkungan. Itu yang paling berdampak positif itu dari lingkungan. Berarti hal pertama yang bisa dilakukan adalah memilih lingkungan yang baik untuk anak. Iya, benar. Lingkungan yang baik itu akan sangat berdampak karena dia dampaknya jangka panjang, Mbak. Dia nggak hanya ketika saat itu. Kalau kita lihat dia dari beberapa contoh juga, ada anak yang kelihatannya biasa aja, dia nggak terlalu rajin belajar. Tapi ketika dia udah dewasa, dia seperti punya kesadaran untuk belajar, tanggung jawab sampai akhirnya dapat karir yang bagus. Nah, ada yang dulunya mungkin rajin tapi karena mungkin ketemu lingkungannya menurun akhirnya biasa saja, bahkan sorry to say-nya misalnya sampai SMA selesai lah, nggak mau kuliah lagi, males udah kayak gitu. Karena misalnya ada juga dari beberapa case itu di penelitian yang dari kecil misalnya dipaksa sekolah cepet tuh, itu ada positif negatifnya juga tuh, sekolah cepet terus nanti capek itu ada dan sudah terbukti melalui penelitian itu. Jadi dia akhirnya capek dan biasa saja ketika besarnya tidak terlalu berprestasi. Nah, jadi yang pertama itu lingkungan yang terbaik ya dari keluarga pastinya, dan juga dari keluarga juga harus memilihkan atau mengontrol juga lingkungan si anaknya. Harus paham juga gitu ya. Betul. Apa nih yang terbaik gitu ya. Pokoknya untuk bunda bunda harus rajin-rajin lah untuk mencari tahu ya, Bang ya. Dan sekarang ini yang menjadi permasalahan besar dari dunia pendidikan kayaknya nggak cuma di Bengkulu, nggak cuma di Indonesia, bahkan di dunia kayaknya. Itu adalah krisis literasi. Iya, benar banget. Itu dia. Nah, Abang sebagai tenaga akademisi itu bagaimana sih menanggapi hal tersebut? Iya, budaya literasi memang itu lagi dalam 2 tahun terakhir dibahas di mana-mana ya. Di seminar internasional, konferensi dalam negeri, luar negeri. Memang kalau dilihat trennya itu dari generasi yang berbeda, kondisi teknologi itu juga ikut turut memberikan dampak terhadap menurunnya budaya literasi tersebut. Karena misalnya lihat aja dari tren-tren yang sekarang, kalau dulu kita biasa nonton video yang panjang, nonton film India sampai 3 disc itu kan. Di zaman VCD dulu, belum ada DVD. Itu diantengin. Kalau sekarang itu kan generasi yang lebih short video yang gitu-gitu kan, short reels, lebih suka yang pendek-pendek itu. Terus
langsung ngambil kesimpulannya apa nih, nggak mau ikut alur sampai Langsung saat skip. itu. Iya, langsung skip. Kalau ini nggak ada ini nih dari awal nggak ada Iya, ininya, udah udah langsung. selesai. Jadi pengen yang simple. Nah itu juga turut berpengaruh, tapi juga yang perlu diketahui oleh teman-teman yang akademisi sekarang juga concern adalah akhirnya kita juga harus menyesuaikan hal tersebut. Nah tapi ada satu hal yang nggak bisa di skip kalau saya mengutip dari salah satu ahli pendidikan di Indonesia, yaitu memang membaca buku itu Mbak, membaca buku. Jadi beda itu antara membaca di laptop, di HP itu dengan membaca buku, karena baca buku itu bisa merangsang dan mengelaborasi fungsi otak, memaksimalkan fungsi otak. Jadi itu memang harus dibudayakan dan dipaksa. Makanya sekarang pemerintah juga sangat getol ya. Iya betul. Terus Literasi. digaungkan. Iya. Hayo literasi, kayak susah banget kayak gitu ya kayaknya untuk hidup lagi. Nah seperti apa jelasnya nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Bang ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.